Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kembali acara ini kepada pemandu atau hostnya, Mbak Ninin, untuk bisa melanjutkan acara ini dan semoga sukses. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Miftahul Mardia atas kesediaannya. Mudah-mudahan jalinan kerjasama ini nanti masih akan berlanjut ke depannya antara Aminah dengan Abikemdikbudristek. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Eni atas arahan dan sambutannya. Ya baik, untuk membersihkan waktu kita langsung saja untuk mendengarkan paparan singkat terkait pemerahan beasiswa Fulbright dari Bu Mita. Pada Bu Mita silakan. Terima kasih banyak Ibu Ninin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak. Pertama-tama kami ingin mengucapkan kepada rekan-rekan di Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia yang telah mengundang Aminef untuk dapat hadir pada siang hari ini ya, untuk memaparkan tentang beasiswa Fulbright dan juga ada satu program fellowship yang kami rasa bisa bermanfaat untuk teman-teman dari APWI. Oke, langsung saja saya ingin memulai dengan cara membagikan layar ya. Mohon ditunggu sebentar, kami akan membagikan layar kami. Ya, berikut ini adalah paparan atau slide yang kami persiapkan untuk acara ini. Sebelumnya, saya ingin melihat atau mengecek terlebih dahulu slide yang saya bagikan apakah sudah dapat terlihat di layar? Ya, sudah sangat jelas terlihat. Sudah, oke. Terbaca juga. Ya. Oke, baik. Langsung saja kami akan mulai ya untuk sesi informasi program beasiswa Fulbright dan juga fellowship yang Aminef kelola untuk warga Indonesia. Nah, program Fulbright itu adalah sebuah program pertukaran pendidikan yang mana didanai oleh pemerintah Amerika Serikat. Kalau di program ini di Indonesia itu sudah ditawarkan sejak tahun 92. Dan tercatat sudah ada 4.500 alumni, baik orang Indonesia yang berangkat ke Amerika Serikat atau orang Amerika yang datang ke Indonesia melalui beasiswa ini untuk menjalankan penelitian, studi, mengajar, ataupun meningkatkan profesionalisme mereka di berbagai disiplin ilmu. Dan sekaligus untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara. Nah, berhubung ini adalah program yang sudah ditawarkan sejak tahun 1952, maka para alumninya pun termasuk diantaranya ada Rustandi Kartakusuma, Kiai Hadi Agus Salim, dan juga Bapak Hasan Syadili. Keunikan dari program beasiswa Fulbright sendiri ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan, yaitu adanya global network, di mana program ini tidak hanya ditawarkan di Indonesia oleh pemerintah Amerika Serikat, namun juga ke 160 negara lainnya. Jadi, ketika nanti di Amerika, Anda akan berjejaring dengan sesama penerima beasiswa Fulbright dari seluruh dunia. Harapannya, kalau sudah pulang ke Indonesia, itu bisa terjaring dan juga terjalin untuk jejaringnya, terus mudah-mudahan ke depannya bisa tercipta suatu kerjasama yang lebih konkret begitu ya. Nah, yang berikutnya, untuk mendaftar beasiswa Fulbright itu tidak perlu ada letter of acceptance atau surat penerimaan dari kampus, karena kami akan membantu untuk proses pendaftaran tersebut. Lalu, kami juga memberikan bantuan akademis dan juga non-akademis selama studi di Amerika Serikatnya. Jadi, Anda tidak sendirian ya nanti ketika di sana, karena dukungan tetap kami berikan hingga studi selesai. Lalu juga kami berikan kesempatan untuk menjalani pre-academic training. Ini adalah sebuah kegiatan yang mana ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, sehingga sebelum kuliah S2 atau S3 itu bisa lebih matang kemampuan bahasa Inggrisnya. Yang berikutnya, untuk mereka yang kuliah S2 ataupun S3, kami berikan kesempatan
untuk menjalani post-academic training dan juga internship atau magang setelah program apabila menemukan kesempatan untuk melaksanakan hal tersebut di Amerika Serikat. Terus, untuk visa izin masuk ke Amerika Serikat, kami juga akan membantu proses pengurusannya untuk anggota keluarga dan juga si penerima beasiswa. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak ada batasan usia ya untuk melamar beasiswa Fulbright. Nah, untuk macam-macam program beasiswa untuk warga negara Indonesia, itu total ada 7 program beasiswa yang berbeda. Namun, pada siang hari ini, kami akan fokus kepada program Fulbright Master's Degree untuk studi S2, Doctoral Degree untuk studi S3, Fulbright Visiting Scholar untuk riset pasca doktoral di Amerika Serikat, dan Fulbright US ASEAN Visiting Scholar untuk riset-riset yang berkaitan dengan isu Amerika Serikat dan ASEAN, serta Fulbright Foreign Language Teaching Assistant. Ini adalah sebuah program yang memungkinkan untuk warga Indonesia menjadi pengajar bahasa Indonesia di kampus Amerika. Nah, kurang lebih begitu ya untuk jenis-jenis beasiswa yang akan disampaikan. Langsung saja saya mulai untuk yang Fulbright Master's Degree dan juga Doctoral Degree. Mereka yang ingin studi ke Amerika Serikat boleh melamar program Fulbright, dan program ini mengakomodir untuk mereka yang ingin studi di bidang apapun kecuali yang bersifat klinis. Klinis dalam hal ini, si mahasiswa harus berinteraksi langsung dengan pasien, baik pasien manusia ataupun pasien hewan. Nah, untuk persyaratan umumnya, haruslah merupakan warga negara Indonesia, memiliki prestasi akademik, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang fasih, komitmen pada bidang studi yang dipilih, memiliki bakat kepemimpinan dan aktif kegiatan sosial, sanggup menyelesaikan program di Amerika Serikat, lalu kembali ke Indonesia tentunya setelah studi selesai. Dan berkaitan dengan batasan usia, kami harap yang bersangkutan masih memiliki minimum masa bakti 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Nah, tentunya ini akan disesuaikan ya dengan masa pensiun yang ditetapkan oleh lembaga masing-masing. Jadi misalkan bekerja sebagai ASN, kalau sekarang usia pensiunnya berapa? 56 atau 57 begitu ya. Berarti misalkan usia 48 tapi masih ingin S2, berarti masih ada kesempatannya untuk melamar Fulbright dan ada kesempatan untuk terpilih. Karena ketika program studinya di Amerika Serikat itu selesai, masih ada waktu untuk bekerja minimal 5 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Nah, untuk persyaratan mengenai program Fulbright Master's Degree, ini adalah persyaratan yang ditetapkan ya. Gelar S1 sudah lulus dari sana, skor TOEFL ITP minimal 550 atau skor lainnya yang dipakai yang sekiranya setara dengan ITP 550, terus IPK minimal 3,0 dan juga tidak ada batasan usia seperti yang tadi disampaikan. Saya melihat ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Apakah program Fulbright itu untuk membiayai undergraduate atau studi S1? Nah, untuk saat ini belum ada program Fulbright untuk membiayai studi S1 ya. Jadi hanya ada untuk S2 dan juga S3. Nah, kalau untuk melalui program Fulbright untuk studi jenjang S3, persyaratannya adalah seperti ini. Gelar S2, ITP TOEFL 575, IPK juga sama 3,0 gitu. Anda bisa lulusan dari sekolah manapun ya, baik itu di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Mungkin dulu kuliahnya sempat diploma 4, tidak S1, tidak masalah. Anda masih bisa melamar program Fulbright. Untuk masa pembiayaannya, Fulbright Master's Degree memberikan maksimal 2 tahun, untuk Doctoral Degree 3 tahun di Amerika Serikat. Berhubung ini adalah beasiswa, maka berikut ini adalah fasilitas program yang ditawarkan. Selama mengikuti proses di Indonesia, diberikan tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku. Lalu saat mengikuti program di Amerika Serikat akan diberikan biaya program, uang saku bulanan atau untuk biaya hidup ya, lalu untuk uang penunjang kegiatan lainnya. Serta diberikan tiket pesawat pulang pergi dan juga asuransi kesehatan selama berada di Amerika Serikat.
Untuk tenggat waktu pendaftarannya adalah di 15 Februari di setiap tahunnya. Jadi nanti yang untuk terdekat adalah di 15 Februari 2023. Ini adalah alur proses pendaftaran khusus untuk Fulbright Master's Degree dan juga Doctoral Degree. Namun saya rasa saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang ya, terlalu detail. Di sini adalah 15 Februari untuk tenggat waktu pendaftaran. Di sini adalah April sampai Mei seleksi wawancara serta pengumumannya. Lalu kami akan memberikan tes TOEFL IBT dan juga GRE atau GMAT berikut dengan persiapannya. Nanti hasil-hasil skor ini diajukan untuk proses pendaftaran di kampus di Amerika Serikat. Jadi sekali lagi, untuk mendaftar Fulbright, Master's Degree, dan Doctoral Degree, memang tidak diperlukan untuk letter of acceptance karena kami bantu di tahapan ini. Begitu ya. Lalu, kalau udah menerima surat penerimaan dari kampus di Amerika Serikat, kami akan undang untuk orientasi prakeberangkatan, ketemu dengan sesama Fulbrighters se-Indonesia, barulah nanti berangkat ke Amerika Serikat sesuai dengan kalender akademik masing-masing. Di sini terlihat lama ya, deadline-nya 15 Februari 2023, berangkatnya itu baru 2024. Ini karena sepanjang proses ada proses yang Anda akan lalui, yaitu proses tes, mendapatkan LOA, dan lain-lain. Ya. Sekarang kita masuk kepada informasi mengenai beasiswa untuk melaksanakan penelitian. Ada dua, yaitu program Fulbright Visiting Scholar dan Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Untuk mereka yang sudah memiliki gelar S3, ingin melaksanakan riset pasca doktoral di Amerika Serikat, silakan untuk melamar program Fulbright Visiting Scholar ini. Sementara untuk mereka yang belum punya S3, lalu bekerja di bidang yang lingkupnya Amerika Serikat dan ASEAN, dan ingin melaksanakan penelitian ilmiah dan profesional di Amerika Serikat tentang isu-isu prioritas dalam hubungan Amerika Serikat dan ASEAN, maka silakan melamar yang program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Sebetulnya untuk tenggat waktu pendaftaran itu tinggal sehari lagi ya, tinggal besok 15 November. Namun tidak ada salahnya kalau sudah mengetahui informasi beasiswa ini mulai dari sekarang, bisa bersiap untuk mendaftar di tahun depannya. Gitu. Lalu untuk beasiswa Fulbright untuk guru, ada program Fulbright FLTA. Ini adalah sebuah program selama 2 semester. Jadi yang bisa melamar adalah guru bahasa Inggris di Indonesia atau guru bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, berhubung nanti di Amerika Serikat, semua orang pasti mereka adalah native speaker ya, bahasa Inggris. Kita nggak ngajar bahasa Inggris lagi, namun nanti mengajarnya bahasa Indonesia selama 2 semester. Sambil mengajar atau menjadi asisten pengajar bahasa Indonesia, nanti Anda juga mengikuti perkuliahan akademik di sana. Beberapa kampus yang sekiranya berpartisipasi dalam program ini, yaitu kampus-kampus yang membutuhkan memiliki Indonesian Language Center, itu contohnya seperti Yale University, Columbia University, Harvard, terus setelah itu ada University of Wisconsin Madison, dan lain sebagainya. Untuk tenggat waktu pendaftarannya adalah 15 April. Nah, ada beasiswa selain Fulbright yang juga kami kelola. Ada program Community College Initiative dan Global Undergraduate Exchange Program. Kami akan fokus kepada program Community College Initiative, karena kami rasa ini lebih relevan ya untuk rekan-rekan di APWI. Karena ini adalah sebuah program untuk meningkatkan keterampilan di Amerika Serikat. Jadi, mereka yang merupakan karyawan atau pemilik usaha kecil menengah bisa mendaftar program ini untuk meraih kesempatan untuk menjalani pelatihan pengembangan profesi di community college di Amerika Serikat selama 2 semester. Nah, jadi mereka di sana adalah orang-orang yang memiliki usaha atau bidang pekerjaan yang sesuai dengan bidang-bidang studi yang ditawarkan oleh program ini. Yaitu ada 8 program studi yang berbeda, contohnya seperti administrasi bisnis dan manajemen,
manajemen pariwisata dan perhotelan, media, public safety, atau juga ada pendidikan anak usia dini, dan juga yang lainnya. Yang bisa melamar untuk program ini, nah untuk mereka yang bisa meningkatkan profesionalisme melalui program CCI, adalah mereka yang lulusan SMA atau diploma 1 sampai diploma 3, yang saat ini sedang bekerja atau mempunyai usaha. Lulusan S1 atau D4 bisa melamar dengan catatan latar belakang pendidikan mereka berbeda dengan bidang pekerjaan yang dijalani. Misalkan S1-nya jurusan manajemen, namun ketika bekerja menjadi wartawan atau jurnalis, maka dia malah bisa melamar program CCI karena ada gap yang perlu dia isi, yaitu untuk meningkatkan profesionalismenya. Karena S1-nya bidang manajemen, namun pekerjaannya bidang jurnalistik. Dia bisa melamar program CCI untuk memperdalam profesionalisme di bidang jurnalistik untuk mendukung kerjanya. Nah, kurang lebih begitu ya. Lalu, untuk pengalaman kerjanya, itu seperti yang tadi disampaikan ya, sesuai dengan bidang studi yang ditawarkan program CCI. Dan kami membidik mereka yang memiliki pengalaman kerja akumulatif antara 1 sampai dengan 5 tahun. Dan ada usia minimalnya untuk program ini, yaitu 18 tahun per 1 Juli 2023. Mengenai kemampuan bahasa Inggris, syarat skor TOEFL adalah di angka 480. Tenggat waktu pendaftaran adalah sampai 31 Desember 2022. Jadi, untuk saat ini kami sedang membuka pendaftarannya dan kami mengadakan sesi informasi daring bersama para alumni, di mana yang terdekat adalah hari Jumat nanti di tanggal 18 November. Jadi kalau rekan-rekan ingin berpartisipasi di acara daring tersebut untuk bisa mendengarkan pengalaman dari alumninya langsung, mendapatkan tips dari mereka, boleh nanti melamar, mendaftar untuk hadir di acara tersebut. Nah, informasi mengenai program beasiswa yang dikelola oleh Aminef itu ada di website kami ya, yaitu di aminef.or.id. Lalu, bisa juga mengikuti kami di media sosial, seperti contohnya Facebook page, ada juga Twitter, dan juga ada Instagram, karena kami juga sering sekali membagikan kegiatan alumni, event-event yang bermanfaat, lalu setelah itu tips dari alumni, dan juga informasi acara daring yang kami adakan. Tentunya untuk tips mendaftar secara umum adalah sebagai berikut ya. Siapkan dokumen jauh sebelum tenggat waktu pendaftaran. Jadi, misalkan ada pendaftaran yang memerlukan esai dan juga aplikasi atau skor TOEFL atau surat rekomendasi, silakan dipersiapkan mulai dari sekarang. Karena kalau seumpamanya untuk persiapan pendaftaran tentu akan lebih matang kalau disiapkan dari jauh-jauh hari ya. Kalau ada pertanyaan, ini adalah sebuah forum yang tepat sehingga Anda bisa bertanya langsung dengan kami. Kalau seumpamanya pertanyaannya disusulkan, boleh sekali nanti telepon di kantor Aminef ataupun mengirimkan email. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Nah, informasi singkat mengenai Aminef, kami adalah pengelola beasiswa Fulbright dan juga beasiswa lainnya di Indonesia. Yayasan kami didirikan pada tahun 92, jadi kami sekarang sudah berusia 30 tahun, dan kami adalah sebuah yayasan nirlaba yang didirikan oleh pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Beberapa Fulbrighter Indonesia lainnya, selain yang tadi sudah disebutkan di awal, ada Bapak Hasan Syadili, Kiai Haji Agus Salim, dan juga Rustandi Kartakusuma. Fulbrighter Indonesia lainnya, antara lain ada Dr. Altijo Alkostar, Profesor Dr. Kuncoro Ningrat, Profesor Pratiwi Sudarmono, lalu juga ada Profesor Alimatul Kiptiah, Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja, Dr. Batara Ibnu Reza, dan juga Profesor Tian Belawati, dan juga banyak lagi tokoh-tokoh Indonesia lainnya, yang mana mereka memiliki peranan di bidang studi masing-masing ya, tentunya. Kalau untuk penerima beasiswa Fulbright asal Amerika yang pernah datang ke Indonesia, nah biasanya mereka juga masih tetap menjalin hubungan baik dengan institusi mereka di Indonesia. Jadi ketika mereka datang ke Indonesia,
mereka ditempatkan di satu institusi untuk sebagai home base atau basis mereka melaksanakan penelitian ataupun mengajar, biasanya mereka tetap berinteraksi dengan institusi tersebut dan tidak jarang ke depannya ada kerjasama atau MOU yang lebih formal dengan institusi mereka di Amerika Serikat dan juga institusi yang ada di Indonesia. Nah, jadi ini adalah sebuah kerjasama yang kami harapkan dapat terjalin melalui dengan beasiswa Fulbright ini. Itu saja dari kami. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kami harap ini bisa menjadi pintu informasi ya kepada rekan-rekan di APWI ataupun kontak APWI lainnya untuk bisa meraih kesempatan, baik itu untuk studi, ataupun riset, ataupun meningkatkan profesionalisme di Amerika Serikat dengan beasiswa Fulbright dan juga fellowship yang kami tawarkan untuk warga Indonesia. Demikian dari kami, terima kasih banyak untuk perhatiannya, dan selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ibu Ninin. Silakan Ibu Ninin. Ya, terima kasih banyak Bu Mita atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya dari Bu Virgo ini. Saya bacakan saja. Support apa yang didapat diberikan Aminef setelah Fulbrighter selesai pendidikan dan kembali ke tanah air? Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk support apa yang diberikan oleh Aminef setelah Fulbrighter kembali ke tanah air, dari sisi kami, tentunya beasiswa Aminef itu, beasiswa Fulbright adalah sebuah beasiswa yang sifatnya adalah individu. Jadi ini adalah individual award. Jadi tidak ada misalkan kontrak kerja tertentu yang harus dipenuhi. Nah, hal tersebut tidak ada seperti itu. Namun kami menawarkan Anda akses kepada alumni network, lalu setelah itu kami akan berinteraksi dengan Anda apabila ada misalkan kesempatan-kesempatan yang sekiranya bisa dimanfaatkan untuk alumni, seperti contohnya adalah funding atau pembiayaan dari Kedutaan Amerika Serikat atau pemerintah Amerika Serikat, atau mungkin misalkan ada workshop atau sesi informasi lainnya yang sekiranya kami rasa bermanfaat untuk Anda, maka itu adalah hal-hal yang kami akan teruskan kepada para alumni. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan oleh karenanya kami harap para alumni juga bisa lebih proaktif untuk keep in touch gitu ya, tetap terhubung dengan Aminef. Nah, jadi misalkan ada pergantian nomor HP atau mungkin alamat email, itu kalau bisa diinformasikan kepada kami sehingga kami tetap bisa berhubungan atau berinteraksi dengan Anda dan meneruskan informasi-informasi yang sekiranya relevan untuk teman-teman alumni. Begitu kurang lebih. Baik, ini ada pertanyaan lanjutan ya. Jaringan seperti apa yang dimiliki Fulbrighter mungkin ya dengan Aminef untuk alumninya? Tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Betul. Ya, kemudian strategi apa yang harus dipersiapkan agar siswa lulus SMA dapat memperoleh beasiswa? Strateginya apa saja? Baik. Nah, untuk strategi yang harus dipersiapkan agar siswa yang lulus SMA dapat memperoleh beasiswa, ini pertanyaannya mungkin lebih dispesifikkan lagi, begitu ya. Kalau misalkan yang dimaksud adalah untuk melamar beasiswa yang tadi disampaikan, yaitu program Community College Initiative, maka tentunya si siswa SMA tersebut haruslah sedang bekerja. Karena memang program CCI itu diperuntukkan bagi mereka yang saat pendaftaran merupakan seorang karyawan atau pemilik usaha dengan catatan dia tidak sedang studi dalam tahap lanjutan. Jadi ini program yang kami khususkan untuk mereka yang sedang bekerja. Kurang lebih begitu ya untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bu Virgo, apakah pelamar yang sudah memiliki pendidikan dan gelar master masih bisa melamar untuk pendidikan S2 melalui Fulbright? Oke, nah mengenai hal ini, berdasarkan dengan kebijakan dari program Fulbright sendiri, mereka yang sudah punya S2 itu tidak bisa melamar untuk program Fulbright untuk studi jenjang S2 lagi. Namun, yang bersangkutan bisa melamar untuk jenjang S3. Begitu ya. Jadi kami sarankan kalau semuanya S3 itu adalah hal yang ada pada rencana jangka panjang Anda, kenapa tidak untuk dipertimbangkan untuk dapat dilamar. Keunikan dari beasiswa Fulbright itu
di Amerika Serikat, sistem pendidikannya itu sangatlah terbuka. Terbuka dalam hal ini tidak ada ketentuan, misalkan S1-nya dari jurusan akuntansi, S2 harus akuntansi, S3 harus akuntansi. Itu tidak ada ketentuan seperti itu. Jadi, di Amerika Serikat pun universitas itu bisa mengakomodir jurusan-jurusan yang sekiranya lintas atau berbeda, begitu ya. Dengan catatan dia, si pelamar ini memang punya suatu poin yang penting yang bisa membuktikan bahwa mengapa dia membutuhkan bidang studi di bidang-bidang yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan studinya sebelumnya. Gitu. Mungkin bisa dicapai dari pengalaman kerjanya, begitu ya, atau mungkin ada pengalaman risetnya. Jadi silakan sebutkan hal-hal lainnya yang sekiranya bisa membantu di dalam tahap persiapan aplikasi, karena nanti akan ada esai yang perlu ditulis pada saat melamar. Begitu kurang lebih. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lain lagi Kak? Silakan untuk menuliskan di kolom chat. Ya, mungkin menyambung untuk S3 ya. Apakah ada ketentuan usia pengabdian pada instansi? Maksudnya jika usia pensiun itu 60, berapa usia saat melamar? Ini dari Bu Virgo. Oke, baik. Untuk S3 itu tidak ada ketentuan batasan usia seperti yang tadi disampaikan. Namun memang kita melihat ya, kalau semuanya usia pensiun adalah usia 60, berarti sebaiknya memulai perkuliahan S3 itu ya di usia 50 begitu setidaknya ya. Karena S3 di Amerika Serikat itu masa waktunya akan berbeda-beda. Ada yang mungkin 3 tahun selesai, tapi mungkin ada bidang-bidang studi tertentu karena membutuhkan waktu penelitian yang lebih lama, akhirnya 3 tahun itu dibutuhkan masih tidak cukup, harus mungkin 5 tahun atau mungkin 6 tahun gitu. Jadi hal-hal tersebut haruslah dipikirkan dengan baik. Namun yang perlu juga kami sampaikan, untuk saat ini, tren mereka yang ingin kuliah S3, yaitu dari warga negara Indonesia, itu semakin lama memang mereka yang ingin kuliah S3 itu usianya semakin awal gitu. Jadi kami sering sekali mendapati mereka yang berusia 23 tahun, 24 tahun sudah mendaftar untuk S3 itu ada aja gitu. Dan di kampus di Amerika Serikat pun seperti itu. Jadi tidak masalah Anda usia berapa, yang penting bisa keep up dengan beban studi yang nanti didapati di Amerika Serikat, begitu ya. Dan enaknya lagi kalau untuk di Amerika Serikat itu orang-orangnya atau kulturnya, budayanya, mereka itu sangatlah helpful gitu, sangatlah membantu dan itu tidak hanya sekedar omongan saja gitu ya. Mereka akan mengatakan, "Hey, let me know if you need our help," gitu. Nah, kalau semua yang memang Anda membutuhkan bantuan, entah itu ketika studi, kesulitan menemukan referensi studi, referensi bahan pustaka, atau misalkan Anda memiliki kendala pada saat menuliskan tugas atau homework ataupun esai. Nah, di sana itu banyak sekali fasilitas-fasilitas seperti writing center atau juga fasilitas-fasilitas advising lainnya. Dan yang pentingnya adalah Anda mengatakan kepada mereka bahwa Anda membutuhkan bantuan, begitu ya. Jadi misalkan ada kendala, sampaikan kepada profesornya. Atau misalkan ada kendala dalam administrasi sekolah, sampaikan kepada universitasnya. Selama kita berkomunikasi dengan baik dan mereka mengetahui bahwa kita memang membutuhkan support, mereka akan bantu dengan semaksimal mungkin. Begitu kurang lebih ya. Oke, baik. Ini ada lagi dari kolom chat ini Bu, dari Pak Agus Wahyudin ya. Nah, dulu sempat katanya mengirim berminat apply untuk dapat Fulbright dan sudah dikirim form dari Boston University dan sempat pula mampir di gedung Aminef ya, di gedung Balai Pusaka. Tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ini bisa mohon penjelasannya Bu? Oke, baik. Wah, ini kalau Pak Agus berangkatnya ke gedung Balai Pustaka berarti datangnya kurang lebih 12 tahun yang lalu ya, atau lebih dari itu ya, karena kantor Aminef sudah berpindah 2 kali sejak tahun itu. Jadi, kalau untuk Pak Agus ataupun rekan-rekan lainnya ingin melamar Fulbright, terus setelah itu untuk kuliah S2 ataupun S3, begitu ya Pak ya. Jadi, Bapak bisa memulai dengan mengisi formulir aplikasi pendaftaran beasiswa Fulbright-nya. Nah, saya langsung saja tunjukkan ya laman Aminef. Untuk informasi lebih lanjut,
di mana sih formulir aplikasi beasiswa Fulbright itu? Nah, untuk laman Aminef adalah www.aminef.or.id. Ini adalah laman Aminef ya. Ini alamatnya, aminef.or.id. Silakan nanti masuk kepada bagian yaitu di Grants for Indonesians, lalu klik yang bagian Programs. Lalu klik nih di bagian Fulbright Scholarships dan pilihnya yang Fulbright Doctoral Degree atau Fulbright Master's Degree atau Fulbright Visiting Scholar, terserah mau pilih yang mana beasiswa yang ingin dilamar. Saya contohkan di sini misalkan program Fulbright Doctoral Degree ya. Nah, di sini kalau diklik lagi bisa mendapati informasi lebih lanjut tentang program itu apa, terus bidang studinya, persyaratan-persyaratan yang diperlukan secara khusus, persyaratan umum, dan juga nanti bisa mendapatkan formulir aplikasi dengan cara mengunduhnya di sini. Jadi bisa dipelajari formulir aplikasinya mulai dari sekarang. Nah, untuk program-program beasiswa Aminef itu memang ada yang menggunakan formulir aplikasi daring, ada yang program aplikasi luring begitu. Nanti silakan eksplorasi website Aminef. Kalau semuanya ada pertanyaan lebih lanjut, boleh nanti silakan Pak Agus ataupun rekan-rekan lainnya hubungi kami via email ataupun telepon untuk dapat kami pandu ya. Oke, terima kasih. Baik, ini terkait dengan S3 masih ya. Untuk Ya. dari pertanyaan Bu Virgo ini proposal penelitian bagaimana ini untuk penelitian untuk melamar beasiswa S3? Oh, oke, baik. Jadi untuk Ibu Virgo ya yang ingin kuliah S3 begitu ya. Nah, kalau untuk Ibu Virgo ataupun rekan-rekan lainnya yang ingin kuliah S3 itu memang tidak diperlukan adanya proposal S3. Namun, kami meminta Anda untuk menyantumkan writing sample atau contoh karya tulis akademis dalam bahasa Inggris sebanyak 3 sampai dengan 5 halaman. Karena dari situ kami bisa, panitia itu bisa mempertimbangkan, kira-kira yang bersangkutan ini sudah siap atau tidak untuk riset di Amerika Serikat, menulis disertasi di Amerika Serikat, dan bisa dinyatakan lolos ke beasiswa Fulbright, begitu ya. Karena tentunya untuk mereka yang kuliahnya dulu di Indonesia, nah mungkin berbeda untuk mungkin struktur bahasanya ketika menuliskan esai, belum lagi ini harus dalam bahasa Inggris. Nah, jadi itu yang adalah hal-hal yang dipertimbangkan. Jadi silakan nanti Anda masuk kepada laman Aminef. Untuk Ibu Virgo, boleh nih curi start mulai dari sekarang ya, mengunjungi laman Aminef lalu mengunduh formulir aplikasinya untuk melihat kira-kira apa yang bisa dipersiapkan mulai dari sekarang. Terus esai-esainya bagaimana. Nanti kalau semuanya sudah mendekati tenggat waktu pendaftaran, misalkan nanti udah di bulan Januari, cek lagi di laman Aminef, barangkali ada perbaruan atau update dari formulir aplikasi sehingga bisa lebih tepat mengisinya gitu. Berdasarkan pengalaman kami dari tahun ke tahun ini kurang lebih formulir aplikasi itu formatnya sama. Jadi kalau semuanya ada perpindahan pun atau bergantian atau perbaruan pun biasanya tidak totally different gitu ya, tidak berbeda secara total. Jadi oleh karenanya silakan mengunduh formulir aplikasinya mulai dari sekarang karena formulir aplikasi tersebut memang kami taruh di laman Aminef sepanjang tahun supaya para calon aplikan itu bisa mempelajari dari jauh-jauh hari. Begitu kurang lebih ya. Oke, baik Bu Mita ya. Ini terkait dengan notifikasi nih, misalnya melamar ini nanti akan ada notifikasinya bentuknya seperti apa ya nanti diterima atau tidak diterima, Bu. Oke. Nah, kalau untuk notifikasi apa namanya? Sebetulnya mereka yang melamar program beasiswa Fulbright itu kami akan berikan dalam bentuk email. Jadi untuk mereka yang diundang kepada tahap wawancara, kami akan kirimkan email. Kalau seumpamanya belum ada respon, kami juga akan menelpon. Terus setelah itu, kalau untuk mereka yang masih belum lolos ke tahapan wawancara, biasanya kami juga akan mengirimkan email
yang dalam bentuk email blast ya kepada rekan-rekan semuanya. Namun memang kadang-kadang kalau email blast itu mungkin masuk ke junk folder atau bagaimana gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih belum yakin tentang status aplikasi, nah bisa dicoba nanti ditelepon ke kantor Aminef kurang lebih 2 atau 3 bulan setelah mengirimkan formulir aplikasi untuk mengecek statusnya. Namun kalau semuanya lolos ke tahap seleksi wawancara, tentunya kami akan menghubungi teman-teman sekalian, begitu, baik melalui email maupun telepon. Demikian ya, Bu. Ya, baik, kita masih ada waktu ini ya sampai Ya, pukul 2 ya, sampai betul. pukul 14.00. Ya, ini kalau misalnya S2-nya dari negara lain, kan IPK-nya tidak, sistemnya tidak Ya. pakai angka 3,0, 4,0, ini bagaimana ini? Ya, kalau semuanya dari negara yang memang kadang-kadang nilai atau penilaian itu memakai huruf kadang-kadang ya, kalau kami sarankan, misalkan dari kampus bisa mengeluarkan seperti conversion rate begitu ya. Biasanya mereka punya kalau semuanya ini berarti setara dengan berapa angkanya gitu. Silakan ditanyakan kepada universitas dan dokumennya tersebut dilampirkan ke dalam formulir aplikasi. Iya. Itu bisa ya seperti itu ya. Sudah Bisa. pernah ada pengalaman menerima yang S2-nya misalnya dari Australia, Inggris, atau yang tidak menggunakan sistem IPK 3,0, Banyak skala sekali 4 sih. ya. Iya, heeh. Banyak Hmm. sekali. Para aplikan Fulbright itu ada yang lulusan dari Jerman di studi sebelumnya, ada yang lulusan Turki, ada yang lulusan dari Swiss, Inggris, jadi banyak sekali hal tersebut. Jadi itu adalah hal yang lumrah sebetulnya. Oh iya. Apa istilahnya conversion rate ya? Ya, Betul. saya baru mendengar istilah itu. Ya, biasanya dari kampus yang tidak memakai IPK skala 0 sampai 4,0, biasanya mereka memiliki semacam apa ya? Bukan mungkin istilahnya bukan conversion rate juga, tapi kayak statement yang menyatakan bahwa skor ini setara dengan sekian gitu. Ya, seperti misalnya kalau di Australia yang ada itu PAS atau high Betul. distinction, atau itu apakah berterimakah untuk di Aminef itu kalau memang tidak berupa angka tapi berupa terminologi begitu. Itu Bisa. haruskah menggunakan conversion rate itu? High Bisa. distinction atau Iya. distinction gitu. Bisa ya? Bisa. Nah, untuk mengetahui kira-kira penerima beasiswa Fulbright itu mereka lulusan dari mana sebelumnya, mereka mau kuliah apa, informasinya itu juga ada di website Aminef sebetulnya. Jadi ini kami tampilkan secara publik ya, supaya juga bisa menjadi sumber informasi dan juga inspirasi bagi calon aplikan lainnya. Nanti masuk kepada bagian ini, Grantees and Alumni, lalu klik yang bagian Current Grantees. Kalau di sini diklik akan keluar 2 bendera, Indonesia dan juga Amerika Serikat, pilih yang bendera Indonesia. Nah, misalkan Ibu Ninin ingin tahu yang program mana ini, Bu? Misalnya PhD scholarship. yang PhD ya. Yeah. Nah, nanti kalau diklik di sini, Fulbright Doctoral Degree, nanti Ibu dan juga rekan-rekan lainnya bisa mengetahui siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright Doctoral Degree di tahun akademis 2022 hingga sampai dengan 2016. Mengapa sampai 2016 saja? Karena ini adalah saat di mana kami melakukan update di website kami dan mengakomodir keterangan mengenai Grantees and Alumni ini. Nah, misalkan ingin tahu siapa ya, contohnya Rinanda, Rizky Amalia Saleha. Nah, kalau semuanya nanti diklik, bisa mengetahui bahwa dia studi S3 di bidang Human Development and Family Studies di Pennsylvania State University, terus dia ada profilnya, dia bekerja di mana, terus setelah itu S1 dan juga S2-nya dari mana, dan lain-lain. Gitu. Jadi bisa dilihat dari situ. Oh ya, untuk nanti Anda kuliahnya lulusan dari mana, entah itu dalam negeri maupun luar negeri, itu tidak menjadi suatu pertimbangan ya. Jadi dari lulusan manapun universitasnya asalkan sudah S2, maka bisa melamar program Fulbright Doctoral Degree. Nah, contohnya mungkin ini Syahna Safitri dari mana?
Nah, bisa dilihat di sini, oh kebetulan sama-sama bidang studinya psikologi ya. Jadi ini doctoral degree di Purdue University, tapi bagiannya di Educational Studies, Gifted, Creative, and Talented Education. Nah, jadi ini adalah profil yang kami adakan supaya teman-teman calon aplikan Fulbright bisa mengetahui kira-kira Fulbrighter lainnya itu seperti apa sih profilnya dan mereka studinya kemana di Amerika Serikat. Kurang lebih begitu ya. Semoga informasi ini juga bisa memberikan motivasi kepada calon aplikan. Baik, terima kasih banyak, Mita. Wah, ini waktu kita masih punya waktu nih sampai pukul 14.00 nih. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu dan Bapak ini silakan. Atau mungkin biar rame bisa unmute dan melalui video audio mungkin ya Bu ya. Video audio. Iya, siapa tahu ada yang mau bertanya secara langsung begitu. Oh iya. Ibu dan Bapak, ya ini mungkin dari saya menarik sekali nih ya penjelasannya ya, karena untuk yang S3 tantangannya juga bagaimana menulis ini misalnya nih ya kalau diterima, adakah pre-departure training program untuk bahasanya gitu? Kalau yang saya tahu itu dari Australia, itu teman-teman saya yang sudah beasiswa itu ada pre-departure training. Kalau dari seandainya mendapatkan Fulbright itu bagaimana? Apakah ada program itu untuk persiapan ke sana, ke Amerika? Kalau untuk para Fulbrighter, kami mengadakan orientasi prakeberangkatan selama kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari. Biasanya mereka akan kami kumpulkan di lokasi tertentu. Secara pas waktu pandemi, hal tersebut berlangsung online, namun dengan adanya pandemi yang mulai dapat dikendalikan ya, kami harap bisa kembali melaksanakan sesi tatap muka untuk orientasi prakeberangkatan tersebut. Dan di dalam orientasi prakeberangkatan itu kami berikan materi-materi yang sekiranya bisa membantu mereka baik itu untuk studi di Amerika Serikat ataupun untuk melakukan penelitian tentang gimana sih caranya untuk melaksanakan riset di perpustakaan misalkan. Itu adalah hal-hal yang juga kami sampaikan. Adapun untuk pre-departure training untuk meningkatkan kemampuan bahasa, nah untuk mereka yang dirasa hal tersebut diperlukan, kami akan berikan yaitu bukan pre-departure training dalam sifatnya mereka melaksanakan kegiatan peningkatan bahasa Inggris di Indonesia, tapi langsung di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat, misalkan mereka mulai studi harusnya bulan September gitu ya. Misalkan mereka dirasa perlu mendapatkan pre-departure training untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kami bilangnya pre-academic training, mungkin selama 5 minggu begitu ya. Berarti dia akan berangkat 5 minggu lebih awal dari kalender akademiknya. Jadi langsung melaksanakan pre-academic training-nya tersebut di kampus di Amerika Serikat. Mungkin tidak di spesifik kampus yang di mana dia akan studinya, tapi ya nggak apa-apa kan, jadi nanti bisa merasakan pengalaman tinggal di kampus A, entah di negara bagian mana, tapi nanti actual studi untuk S2 ataupun S3-nya di kampus lainnya di negara bagian lain. Jadi itu adalah satu hal yang kami tawarkan kepada Fulbrighter. Baik, terima kasih. Wah, ini sudah tinggal 4 menit lagi. Ya, saya karena dulu saya pernah waktu penelitian itu mewawancara mahasiswa postgraduate ya pasca sarjana, tapi di Australia. Jadi masukannya salah satunya ini adalah ingin ya seperti itu tadi di negara yang akan dituju. Jadi sama ini trainingnya di Jakarta ya. Kemudian karena mereka latar belakangnya bukan berlatar belakang jurusan bahasa Inggris ya, di biologi, farmasi dan itu nilai IELTS-nya tinggi, tetapi ketika harus berinteraksi dengan dosen, membaca jurnal itu yang mengalami masalah gitu. Ya, itu betul. Seperti itu masukannya. Jadi ingin adanya seperti program serupa, tapi menjurus ke bahasa yang terkait dengan bidang ilmu yang mereka pelajari seperti itu. Jadi saya teringat, tapi itu sudah lama sekali. Ya, betul saya. Jadi ini menarik sekali ada pre-academic ya, karena biasanya nilai seperti IELTS dan TOEFL yang tinggi itu ternyata ya ketika mahasiswa itu ini yang bukan latar belakang bahasa Inggris, jadi mengalami kesulitan terutama juga dengan budaya ya,
memahami masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, karena kan Betul, masyarakat di sana menggunakan bahasa yang kolokil ya. Nah itu betul. ya, itu bagaimana, apakah nanti ada persiapan untuk pelatihan di bidang budaya dan memahami seperti itu tadi bahasa yang dipakai masyarakat di sana, apakah juga seperti itu persiapannya, Bu? Kalau untuk persiapan dalam hal ini pre-departure orientation, nah pre-departure orientation yang berlangsung dalam waktu 3 hari tersebut, itu akan berlangsung dari pagi sampai sore begitu ya, intensif, dan itu juga membahas tentang aspek-aspek bagaimana untuk hidup dan tinggal di Amerika Serikat. Jadi kami tidak hanya menjelaskan tentang overview ya, garis besar kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diantisipasi ketika berada di Amerika Serikat, seperti contohnya hey teman-teman, please be aware kalau teman-teman tinggal di East Coast itu kurang lebih nanti budayanya seperti ini, bahasanya seperti apa. Kalau yang tinggal di West Coast seperti ini, nanti budayanya seperti apa. Sistem transportasinya bagaimana? Bagaimana tips mencari akomodasi yang paling sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Lalu setelah itu untuk transportasi umum ada atau tidak, perlu mobil atau tidak. Nah, kami akan memberikan insight seperti hal tersebut untuk dapat para Fulbrighter itu bisa antisipasi ketika berangkat ke Amerika Serikat, mereka sudah tahu ya, oh oke, berarti hal-hal seperti ini yang memang harus saya pikirkan sebelumnya, sebelum menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Jadi, supaya hal tersebut kami tujukan untuk bisa mengurangi atau mengatasi adanya culture shock atau beda budaya, karena pergi ke tempat yang memang kebiasaannya, budaya orang-orangnya itu jauh berbeda. Jadi kami harap dari acara pre-departure orientation tersebut dapat memberikan insights demikian. Begitu, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Oh ya, ini masih ada dari Pak Agus ya, beasiswa ringan semisal short course untuk guru. Oke, baik. Nah, untuk para guru, untuk mereka yang guru baik di jenjang SD, SMP ataupun SMA, itu ada namanya program Fulbright DAI atau Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers. Nah, jadi ini adalah short course selama 4 bulan atau kurang lebih 1 semester ya. Nah, informasinya ada di sini. Oke, nah di sini kita kembali ke homepage atau halaman utama Aminef ya. Lalu klik yang bagian Grants for Donations, Program, Fellowship, dan nanti klik yang bagian Fulbright DAI sini. Jadi kami tidak sampaikan di program di sesi informasi ini secara spesifik karena memang tidak ada request demikian dari panitia dan kami berusaha untuk tailor atau menyesuaikan gitu ya. Kira-kira informasi apa nih yang paling cocok untuk teman-teman di APUI. Karena kalau semuanya waktu 1 jam dan harus present total 9 beasiswa, sementara masing-masing memiliki segmen yang berbeda-beda, mungkin nanti tidak terlalu mengerucut informasinya gitu. Tapi karena berhubung ditanyakan, berikut ini adalah program Fulbright DAI ya. Program ini menawarkan kesempatan kepada mereka untuk dapat di Amerika Serikat meningkatkan profesionalisme selama 1 semester. Jadi mereka yang bisa melamar adalah ini ya, yang saat ini mengajar di jenjang SD, SMP, atau SMA, gitu. Terus mereka yang bukan merupakan guru, tapi juga seorang yang masuk dalam kategori ini, jadi library media specialist, guidance counselor, ini kayak guru BK gitu ya, atau curriculum specialist, mereka yang menyusun kurikulum, special education coordinator, nah itu mereka juga bisa melamar program Fulbright DAI ini. Nanti di sana, di Amerika Serikat, kegiatannya itu ada kegiatan perkuliahan di dalam kelas, terus setelah itu ada job shadow, jadi mengikuti guru di Amerika Serikat, mereka beraktivitas, gimana sih mereka kalau di dalam ruangan kantornya, apa yang dilakukan ketika menyusun kurikulum, apa yang dilakukan ketika mereka hadir di ruangan kelas, terus Anda juga memiliki kesempatan untuk bisa mempresentasikan atau mengajar tentang budaya Indonesia di depan siswa baik itu SD ataupun SMP ataupun SMA disesuaikan dengan Anda di Indonesia mengajar di jenjang mana. Jadi
ada kesempatan seperti itu, kesempatan untuk pertukaran budaya, workshop untuk guru, dan lain-lain. Jadi kurang lebih begitu untuk yang program Fulbright DAI ini. Dan tenggat waktu pendaftarannya masih di mana? Di sini informasinya, tanggal 15 April. Jadi nanti simak website Aminef dan juga media sosial Aminef, karena nanti di awal tahun kami akan sebarkan informasinya. Kurang lebih begitu ya, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Bu Mita. Ya, ini tanpa terasa waktunya sudah lebih dari pukul 2. Ya, seperti tadi yang sudah dinyatakan sebelumnya, diinformasi bahwa Ibu hanya bisa sampai pukul 2 ya Bu ya. Betul ya. Ya, jadi kita akhiri pembicaraan sangat menarik ini terkait dengan beasiswa. Kami sampaikan terima kasih kepada Bu Mita sudah bersedia membagikan ilmunya ya, dan juga kepada Ibu dan Bapak yang telah berpartisipasi, juga pada Bu Emi Widiarti selaku Sekretaris Komisaris Dewan APWI yang mewakili Pak Widiatmoko pada pertemuan kali ini. Baik, kita akhiri sampai di sini dengan baca hamdalah. Selamat berjumpa lagi di seri berikutnya, di materi yang akan datang diselenggarakan oleh APWI. Baik, kita akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ninin dan juga Ibu Emi dan juga rekan-rekan lainnya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Saya mohon izin undur diri terlebih dahulu. Semoga ketemunya di kantor Aminef ya pas waktu berangkat.